warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Aryani. Nomor NIM saya 12204193003. Saya absen 03. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi perkembangan menurut perspektif agama Islam. Dalam agama Islam diyakini bahwa hidup hanya melalui 4 alam. Yang pertama, yakni alam rahim. Yang kedua, alam dunia. Yang ketiga, alam barzakh, yakni alam di dalam kubur. Dan yang keempat, yakni alam akhirat, di mana manusia akan kekal di alam yang keempat ini. Sementara di ketiga alam yang pertama, manusia hanya akan hidup sementara. Periode perkembangan pada manusia dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, yakni yang pertama itu periode prakonsepsi, yaitu perkembangan manusia sebelum terjadinya pembuahan ovum oleh sperma. Yang kedua, yaitu periode pranatal, yaitu perkembangan manusia yang dimulai setelah terjadinya konsepsi hingga lahir. Periode ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, yaitu fase nutfah. Yang kedua, fase alaqah. Dan yang ketiga, fase mudghah. Dan yang terakhir, yaitu fase peniupan roh. Nah, pada fase nutfah atau yang disebut dengan zigot, yang dimulai sejak konsepsi hingga usia kandungan 40 hari. Ya, pada fase alaqah yaitu fase embrio selama 40 hari berikutnya. Dan pada fase mudghah yakni janin selama 40 hari setelah fase embrio. Dan yang terakhir yakni fase peniupan roh, di mana peniupan roh ini ke dalam janin setelah usia lebih dari 4 bulan. Nah, selanjutnya periode kelahiran sampai meninggal dunia terbagi menjadi 6 fase. Yang pertama yaitu fase neonatus, di mana pada fase ini dimulai dari kelahiran sampai usia 1 bulan. Yang kedua yaitu fase kanak-kanak atau yang biasa disebut dengan al-tifal. Pada fase ini usia 1 hingga 7 tahun, di mana terbagi menjadi 2 fase, yakni fase as-sobiri dan fase kanak-kanak. Nah, fase as-sobiri yaitu fase di mana anak-anak umur 0 hingga 2 tahun, di mana biasanya disebut sebagai fase menyusui. Nah, menurut tafsir Marogi diterangkan bahwa air susu adalah makanan utama bagi bayi pada umur 0 sampai 2 tahun. Nah, fase kanak-kanak pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada fase ini Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita sebagai orang tua untuk mengajari anak sholat pada usia 7 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan cara belajar sambil bermain untuk membentuk diri pada anak. Ini dianjurkan kenapa kita harus belajar sambil bermain, karena menurut Nabi Muhammad SAW ini sesuai dengan perkembangan anak pada saat itu. Ketiga, yakni fase tamyiz, yakni pada usia 7 sampai 10 tahun. Beberapa ulama menemukan beberapa tanda bahwa anak sudah memasuki ke fase ini, yakni anak mampu memahami suatu pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan dari lawan bicaranya. Pada fase ini juga anak-anak sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang keempat yakni fase balik. Pada fase ini anak-anak sudah mencapai kedewasaan dan mengalami perubahan fisik, psikologis, dan kemampuan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Pada fase ini juga anak perlu dorongan dari orang tua untuk mengembangkan potensi-potensi dan kemampuan dari diri sendiri. Menurut Syekh Abdullah Nahi menganjurkan untuk memberikan pengertian tentang pendidikan seksual agar anak bisa menjaga diri sendiri ketika berada di luar rumah tanpa pengawasan orang tua. Yang kelima, yakni fase kearifan dan kebijaksanaan, yaitu fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran, kecerdasan emosional, moral, spiritual, serta agama yang secara mendalam. Yang keenam, yakni fase kematian, yaitu terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase nazak dan fase barzakh, di mana jasad yang sudah dikuburkan akan dikembalikan ke alam barzakh menunggu hingga datangnya hari kiamat.
Periode kematian dibagi menjadi 5 fase, yakni yang pertama yaumul ba'as, yang kedua yaumul basyar, yang ketiga yaumul mizan, dan yang keempat fase melewati jembatan Shiratul Mustaqim, dan yang terakhir yaitu fase surga dan neraka. Pada fase yaumul ba'as, yakni hari kebangkitan, pada fase ini dimulai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israel, di mana peniupan pertama seluruh makhluk akan dibinasakan, dan peniupan yang kedua yakni akan membangkitkan seluruh manusia. Yang pada fase kedua yakni yaumul basyar. Pada fase ini manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini adalah tempat yang sangat luas di mana matahari berjarak hanya 1 jengkal saja di atas kepala manusia. Di padang mahsyar ini, setiap manusia akan diadili sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Fase yang ketiga yakni yaumul mizan, yaitu fase di mana amal baik dan amal buruk akan ditimbang. Setelah hasil penimbangan amal baik dan amal buruk, ini akan diperhitungkan sesuai dengan amal baik juga amal buruk kita selama di dunia. Fase yang keempat yakni fase melewati jembatan Shiratul Mustaqim atau jembatan titian Sirat. Setelah perhitungan amal manusia akan melewati jembatan ini dengan cara dan keadaan yang berbeda-beda. Bagi manusia yang memiliki amal baik yang lebih berat, maka caranya pun akan lebih mudah. Sebaliknya dengan manusia yang memiliki amal buruk yang lebih berat, jembatan ini akan berubah secuil rambut yang dibagi 7, sehingga akan sangat sulit untuk melewatinya. Yang kelima yakni fase surga dan neraka. Selain itu, dalam Islam juga diyakini adanya pengaruh faktor hereditas atau pembawa keturunan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan bahwa dalam memilih pasangan hidup atau jodoh sebaiknya memperhatikan 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, juga agamanya. Namun, kita dianjurkan untuk memilih karena agamanya. Faktor penentu manusia baik dan buruk adalah kondisi lingkungannya, karena manusia lahir dalam keadaan fitrah, sehingga baik buruk manusia tergantung pengaruh kondisi lingkungan dari orang tua. Selain itu, menurut Mujib dan Muzakir, faktor penentu lain yakni sunnah dan takdir. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, serta jika ada kurang kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.